Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk semua semua dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ringkasan tujuan saya dengan judul Comparative Analysis of KNN Algoritma using Various Normalisasi Teknisi. Teknis. Oke, uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Putra Putra dengan NIM 502320010. Oke. Untuk introduction-nya di sini pada paper ini saya akan membahas tentang mengenai perbandingan antara KNN yaitu K-Nair-Snack-Morse dengan menggunakan teknik normalisasi yang dimana penelitiannya akan fokus pada penggunaan teknik normalisasi Z-score dan min-max guna mengklarifikasikan dataset iris. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akurasi klarifikasi dengan menggunakan metode cross validation dan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman R. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kinerja klarifikasi dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk aplikasi yang praktis. Oke, di sini ada beberapa penerapan algoritma KNN seperti pengembangan pengembangan teks. Di sana dalam KNN ini membuat kategori memiliki implementasi kelas dalam dokumen dari teks tersebut. Yang kedua adalah pada bidang pertanian. Nah, KNN ini juga dapat digunakan sebagai pengelompokan suatu data dalam bidang pertanian, mencakup simulasi curah hujan dan parameter cuaca lainnya. Itu KNN juga dapat digunakan dalam permodalan keuangan. KNN metode ini untuk menggali pola dan kolerasi peramalan pasar saham, mencakup pengembangan investasi, pengumpulan pasar, memilih saham yang untuk dibeli dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di dalam bidang obat-obatan atau kedokteran. Nah, KNN juga memperluas penggunaannya dalam industri farmasi, terutama dalam pengumpulan atau uh, penganalisisan dari sel kanker. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakuratkan data sel tertentu berdasarkan radius simetri dan parameter lainnya. Nah, di sini ada pun beragam alir uh, dari algoritma KNN. Yang pertama dari awal, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data dari datasetnya. Nah, setelah itu kita mempelajari dan mempersiapkan data yang telah kita kumpulkan tadi. Yang selanjutnya adalah transportasi dan normalisasi data numerik. Selanjutnya adalah metode melatih model pada data. Terus yang selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja model yang dimana setelah kita melakukan kinerja mengevaluasi kinerja model, kita akan mendapatkan hasil dari penelitian yang kita akan teliti nantinya atau menganalisis dari keautoratan prediksi yang akan kita teliti. Oke, di sini adalah metode penelitian yang digunakan dalam paper tersebut. Yang pertama adalah mengumpulkan ringkasan data, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ada data HRS atau dataset yang digunakan. Yang selanjutnya adalah melakukan normalisasi data yang seperti digunakan tadi, seperti normalisasi menggunakan set score dan min max, itu membandingkan antara kedua normalisasi tersebut, di mana tentunya min max sama normal z score z tadi. Oke, pertama kita akan mengumpulkan data. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan dataset iris yang terdiri dari 3 kelas dengan 50 instan dari setiap kelasnya. Dalam dataset, setiap kelas akan mengacu pada jenin tanaman iris yang berbeda. Satu kelas dapat dipisahkan secara linear dari kelas lainnya, sedangkan kelas terakhir tidak dapat dipisahkan secara linear satu sama lain. Nah, dari pengumpulan ringkasan data ini akan digunakan beberapa atribut. Yang pertama adalah panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, lebar kelopak, dan kelas itu terdiri dari kelas halus, versi warna, dan Virgi Nica. Nah, seperti ini, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita akan membuat tabel. Nah, tabel seperti ini. Yang pertama itu adalah panjang sepalnya berapa, lebar sepalnya berapa, terus panjang kelopaknya berapa, lebar kelopaknya berapa, terus jenisnya berapa. Nah, di sini setelah dikumpulkan datanya dapat di setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data. Nah, seperti yang saya bilang tadi, normalisasi data itu merupakan suatu penyesuaian yang diukur dengan skala yang berbeda. Dengan skala umum, normalisasi memungkinkan perbandingan nilai yang sesuai
dari berbagai kumpulan data. Tanpa normalisasi, data kita tidak akan berskala yang akan membuat perhitungan parameter tersebut akan menjadi lebih ribet dan lebih ruwet dan tidak akan didapatkan suatu kesimpulan dari data tersebut. Oke, dari normalisasi data ini, kita akan menggunakan dua teknik normalisasi data. Yang pertama adalah skor standar Z, yang kedua adalah normalisasi min-max atau pengskalaan fitur. Nah, setelah kita menggunakan hasil normalisasi skor standar skor Z ini dapat didapatkan akurasi prediksi dan hasil normalisasi set skornya, yang dimana dari panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopak didapatkan uh, dari rentan 1 sampai 6, itu dengan berbagai nilai mulai dari min 1,25996 terus dan seterusnya, terus dari lebar sepalnya mendapatkan 0,09788 dan seterusnya, panjang kelopak min 1,22246 dan seterusnya, lebar kelopaknya min 1,3111051 dan seterusnya. Dan juga akan kita mendapatkan akurasi dari prediksi tersebut, yang dimana dari rentan K1 mendapatkan 85,71% dan K13 mendapatkan 85,71% dan K50 mendapatkan nilai 100%, 100,00% dan K100 mendapatkan 42,85%, yang dimana nilai dari maksimum pada akurasi normalisasi software ini terdapat pada K50-nya, yang dimana mendapatkan nilai 100,00% atau akurasinya sempurna. Oke, nah setelah kita mendapatkan nilai tadi, di sini ada diagram yang menunjukkan dari skor K-nya tadi, yang dimana di sini merupakan representasi gambar yang didapatkan dari akurasi yang telah diprediksi sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil normalisasi min max atau pasangan fitur. Nah, dari hasil normalisasi plus min ini kita mendapatkan panjang sepalnya yaitu 0,13889 dan seterusnya, yaitu terus lebar sepalnya atau itu mendapatkan 0,458333 dan lebar kelopaknya itu 0,1016949 dan panjang kelopaknya itu mendapat 0,0416667. Nah, setelah itu kita mendapatkan akselerasi prediksi dari normalisasi min max itu. Yang pertama, K1-nya itu 100%, itu 100,00, K13-nya itu 95%, 95,23, terus K50-nya itu 90,7%, berbeda dengan akurasi dari set core-nya tadi, di mana skor K di 50-nya itu mencapai 100%. Sedangkan di sini di normalisasi min max ini K-nya itu di angka K1-nya itu yang di angka 100%. Terus K100-nya itu di angka 66,67%. Nah, berikut adalah grafik dari hasil akurasi dan data prediksi tadi. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan dari metode normalisasi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama yaitu normalisasi K1-nya, di mana K1 dari min max itu adalah 100,1%, sedangkan normalisasi subsquare itu mendapatkan nilai 85,7%. Sedangkan di K13-nya min max mendapatkan 95,23%, sedangkan 85,17% dalam Scott-Square-nya. Yang ketiga adalah di angka 5K50 min max mendapat 90,7%, sedangkan skor Z mendapatkan 100,0%. Di K100 min max mendapatkan 66,67%, sedangkan normalisasi skor mendapatkan 42,85%. Nah, dari hasil tersebut menu memberikan akurasi yang berbeda dalam algoritma ini dengan memprediksi skala kategori masing-masing dengan nilai K dan normalisasi yang berbeda dan akuratnya masing-masing nilai K
terbaik biasanya hitung dari akal kuadrat dari observasi tabel di atas menunjukkan bahwa teknik normalisasi min max memerlukan akurasi 100%, sedangkan normalisasi Z memberikan 85,71 untuk K1 dan seterusnya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Oke, dari hasil tersebut akan didapatkan grafik yang dimana grafik merah itu merupakan normalisasi skor Z dan grafik biru merupakan normalisasi min max. Oke, dari kesimpulan ini telah dilakukan membandingkan dua teknik normalisasi ya di mana akurasi rata-rata menjadi 88,092,95% untuk normalisasi min max, sedangkan 78,65575% untuk normalisasi skat skornya yang telah didapatkan dari memprediksi dan memperhitungkan dari nilai atau dari cara normalisasi dari kedua normalisasi tadi. Nah, berikutlah referensi dari yang paper yang saya dapat. Oke, mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.